Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan 10 kali ini saya akan bahas tentang pasar digital atau digital. Langsung saja. Yang pertama, definisi dan jenis-jenis pasar. Nah, jadi saya yakin dari kalian udah tahu apa itu pasar atau bahkan kalian pasti udah pernah ke pasar. Jadi pasar di sini maksudnya itu tempat bertemunya calon penjual dan calon pembeli barang dan jasa. Kemudian di pasar tersebut antara penjual dan pembeli akan melakukan transaksi. Nah, transaksi di sini maksudnya kesepakatan dalam kegiatan jual beli. Untuk syarat terjadinya transaksi yang pertama adalah harus ada barang yang diperjualbelikan, kemudian ada pedagang, ada pembeli, kemudian ada kesepakatan harga barang yang dijual, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk menjual dan membeli barang tersebut. Selanjutnya jenis pasar menurut bentuk kegiatannya. Yang pertama pasar nyata. Nah, pasar nyata ini maksudnya berarti pasarnya wujudnya ada, bisa dilihat. Nah, di sini di mana barang-barang yang akan diperjualbelikan dan dapat dibeli oleh si pembelinya secara langsung. Nah, contohnya adalah pasar tradisional dan pasar swalayan. Selanjutnya adalah pasar abstrak. Nah, kalau pasar abstrak ini otomatis pasarnya tidak terlihat. Nah, di sini maksudnya para pedagangnya itu tidak melakukan tawar-menawar barang yang akan dijual dan tidak membeli secara langsung, tetapi hanya dengan menggunakan surat dagangnya saja. Contohnya adalah pasar online, pasar saham, pasar modal, dan pasar valuta asing. Kemudian jenis pasar menurut cara transaksinya. Yang pertama adalah pasar tradisional. Nah, pasar tradisional ini otomatis bersifat tradisional di mana para penjual dan pembelinya dapat mengadakan tawar-menawar secara langsung. Kemudian, biasanya barang-barang yang diperjualbelikan ini merupakan kebutuhan pokok. Kemudian yang kedua, pasar modern. Pasar modern ini di mana barang-barang yang diperjualbelikannya itu dengan harga pas dan layanan sendiri. Kemudian contohnya adalah mall, plaza, dan tempat-tempat modern lainnya. Nah, jadi bedanya kalau misalnya tradisional ini kita bisa melakukan tawar-menawar, kemudian kalau pasar modern ini dilakukan dengan harga pas. Biasanya tertera di setiap item ataupun barang-barangnya yang akan dijual atau biasanya ada juga ditempel di rak barang-barangnya. Kemudian kalau pasar modern ini dilakukan layanan sendiri, maksudnya kita misalnya butuh apa, kita ambil sendiri. Nah, seperti itu. Selanjutnya apa itu pasar digital? Nah, jadi pasar digital ini adalah praktek marketing yang menggunakan saluran distribusi digital untuk mencapai konsumen dengan cara yang relevan, personal, dan cost efektif. Nah, walaupun digital marketing ini tidak meliputi teknik dan praktek yang masuk dalam kategori internet marketing, tapi digital marketing ini bisa apa ya? Melampaui internet marketing dengan cara-cara untuk mencapai target konsumen yang tidak memerlukan internet. Nah, contohnya adalah mobile phone, SMS atau MMS, display atau banner, kemudian ada papan reklame atau billboard digital. Nah, otomatis contoh-contoh ini tidak harus memerlukan internet. Selanjutnya jenis pasar berdasarkan cara deliverynya. Nah, di sini ada dua jenis. Yang pertama adalah full digital marketing dan push digital marketing. Nah, untuk full digital marketing ini melibatkan user atau konsumen untuk mencari dan melihat ataupun mengambil kontennya secara langsung. Nah, kalau full ini, kita sebagai user itu dituntut untuk aktif. Aktifnya maksudnya kita harus mencari sendiri informasi yang kita butuhkan. Contohnya adalah website, blog, dan streaming media atau YouTube. Nah, misalnya di sini contohnya jika kalian butuh sesuatu atau misalnya atau anggap aja misal kalian lagi butuh baju, otomatis kalian harus mencari di website dengan cara apa? Melakukan dengan cara searching misalnya baju yang kalian butuhkan. Nah, itulah contohnya. Kemudian untuk keuntungan full digital marketing, tidak ada batasan dari segi konten ataupun ukuran karena konsumen yang menentukan apa yang mau mereka lihat.
Selanjutnya, tidak memerlukan teknologi untuk mengirimkan konten, hanya diperlukan teknologi untuk menampilkannya. Tidak ada regulasi yang menyangkut privasi yang terlibat. Nah, untuk kelemahannya adalah pasif, mengandalkan situs pencari. Selanjutnya, terbatasnya kemampuan untuk mengukur hasil yang didapat hanya dengan total download, spek view, dan lain-lain. Personalisasinya terbatas, hanya mengandalkan lokasi IP. Personalisasi lebih lanjut memerlukan user untuk memasukkan data-data pribadi. Kemudian untuk push digital marketing ini kebalikannya. Jadi kalau yang full tadi kita dituntut untuk aktif mencari tahu atau mencari informasi yang kita butuhkan. Tapi kalau push ini kebalikannya, ya, di mana pasar digital ini mengirimkan konten ke user atau konsumennya. Contohnya adalah email based, SMS based, kemudian ada RSS. Nah, di sini contoh yang lain adalah misalnya ada nggak sih dari kalian yang sering mendapatkan SMS misalnya dari Matahari atau dari Shopee, Lazada. Nah, di sanalah mereka melakukan push digital marketing di mana menawarkan misalnya ada promo dengan merek apa, kemudian misalnya email. Nah, ini biasanya spam sih. Selanjutnya untuk keuntungan dari push digital marketing. Dapat dipersonalisasi, pesan yang dikirimkannya itu bisa disesuaikan dengan kriteria konsumen. Misalnya ditargetkan untuk laki-laki usia di atas 30 tahun. Kemudian domisilinya itu tinggalnya misalnya di daerah Jakarta. Kemudian karena untuk mengirimkan pesan data-data konsumennya itu sudah tersedia. Selanjutnya tracking dan reportingnya itu lebih detail dan memungkinkan return of investment-nya itu yang tinggi. Untuk kelemahan dari push ini, yang pertama memerlukan mekanisme untuk mengirimkan pesan. Selanjutnya pesannya itu dapat diblok oleh user atau konsumen. Jadi kalau biasanya kalau merasa terganggu itu bisa kita blok ya. Kemudian adanya isu privasi, di mana adanya konsumen yang tidak suka dikirimkan email atau SMS bersifat promosi. Nah, ini bisa kita laporkan. Selanjutnya, dalam praktek, pull dan push ini dapat digunakan bersamaan. Sebagai contoh, untuk memancing user untuk mengunjungi suatu website dapat digunakan email atau SMS. Nah, jadi selain kita gunakan dari pull dan push, nah kita juga bisa gunakan secara bersamaan. Nah, ini contohnya misalnya kalian dapat SMS dari Shopee. Misalnya promo apa ya, brand A misalnya. Silakan klik link di bawah ini. Nah, mereka kan sudah mencantumkan link. Ketika kita klik link tersebut, otomatis kita langsung mengunjungi website tersebut. Nah, itulah contoh ketika kita gunakan pull dan push secara bersamaan. Oke, mungkin untuk kali ini pertemuan 10-nya cukup itu saja. Ini ada sambungannya, saya akan lanjutkan di pertemuan 11. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.